Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Chandra Winata dengan NIM 64251541 dan program studi manajemen Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan mata kuliah Matematika Ekonomi yang berjudul Analisa Estilatis Fungsi Biaya serta Surplus Konsumen dan Produsen. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep-konsep matematika ekonomi dapat diterapkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi perusahaan, khususnya dalam menentukan kebijakan harga, mengelola biaya produksi, serta memahami manfaat ekonomi yang diperoleh konsumen maupun produsen. Melalui 4 studi kasus yang terdapat pada laporan ini, ketika dapat melihat bahwa keputusan bisnis tidak hanya didasarkan pada intuisi, tetapi juga harus didukung oleh analisis matematis agar keputusan yang diambil lebih tepat dan mampu meningkatkan keuntungan perusahaan. Pada laporan ini terdapat 4 studi kasus yang saling berkaitan. Studi kasus pertama membahas mengenai estilasis permintaan pada sebuah UMKM yang memproduksi minuman kemasan. Dalam kasus ini, perusahaan mengalami penurunan jumlah setelah menaikkan Studi kasus pertama membahas mengenai estilatis permintaan pada sebuah UMKM memproduksi minuman kemasan. Dalam kasus ini, perusahaan mengalami penurunan jumlah permintaan setelah menaikkan harga jual produk. Oleh karena itu, dilakukan analisis untuk mengetahui apakah konsumen sangat sensitif terhadap perubahan harga atau tidak. Studi kasus kedua membahas tentang fungsi biaya produksi. Pada kasus ini, perusahaan ingin mengetahui bagaimana hubungan antara biaya mengenai biaya total dan biaya rata-rata sehingga dapat menentukan tingkat produksi yang paling efisien. Dalam memahami struktur biaya tersebut, perusahaan dapat mengadilkan pengeluaran dan meningkatkan efisiensi operasional. Kasus studi ketiga membahas surplus konsumen. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar keuntungan yang diperoleh konsumen ketika mereka membeli suatu produk dengan harga yang lebih rendah dibandingkan maksimum yang sebenarnya bersedia mereka bayarkan. Hasil analisis ini dapat menjadi dasar bagi perusahaan dalam menentukan strategi harga. Sedangkan studi kasus keempat membahas seputar produsen, yaitu keuntungan tambahan yang diperoleh produsen karena harga pasar lebih tinggi dibandingkan harga minimum yang tersedia mereka terima. Analisis ini sangat penting karena menunjukkan besarnya manfaat ekonomi yang diterima perusahaan dan aktivitas menunjukkan penjualan produknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses perhitungan dari masing-masing studi kasus. Studi kasus 1, analisis estilatis permintaan. Diketahui fungsi permintaan adalah Q sama dengan 50 kurang 2P kuadrat dengan harga produksi sebesar
Rp6.000 per unit. Langkah pertama adalah menghitung jumlah permintaan dengan mengganti nilai harga ke dalam fungsi permintaan. Q sama dengan 50 kurang 2 kali 5. Q sama dengan 50 kurang 70. Q sama dengan minus 22. Karena dalam perhitungan estilatis digunakan nilai absolut jumlah permintaan, maka diperoleh nilai 22 unit. Langkah berikut adalah mencari turanan pertama fungsi permintaan dari fungsi tersebut diperoleh DQ atau DP sama dengan minus 4. Kemudian harga sebesar 6 distribusikan sehingga diperoleh DQ sama dengan DP sama dengan minus 24. Setelah semua diperoleh, digunakan rumus estilastis. Titik hasil akhir yang menunjukkan bahwa nilai estilastis permintaan adalah sekitar 6,55. Maaf, tadi ada sedikit kendala di tempat pertama. Saya pindah tempat. Oke, lanjut. Studi kasus kedua, analisa biaya produksi. Pada studi kasus kedua diketahui fungsi biaya marginal perusahaan adalah MC sama dengan 12Q kurang 9Q kuadrat dengan biaya tetap sebesar 4. Karena biaya marginal merupakan turunan biaya dari total, maka langkah pertama adalah melakukan proses integral terhadap fungsi biaya marginal. Hasil integral menghasilkan fungsi banyak total PC sama dengan 6Q kuadrat dikurang 3Q kuadrat plus 4. Selanjutnya biaya rata-rata dihitung menggunakan rumus AC sama dengan TC per Q, sehingga diperoleh AC sama dengan 6Q kurang 3Q kuadrat tambah 4 per Q. Dari hasil ini dapat diketahui bagaimana perubahan jumlah produksi akan memengaruhi biaya rata-rata perusahaan. Studi kasus ketiga, analisis subrusul konsumen. Pada studi kasus ketiga diketahui fungsi permintaan Q sama dengan 550 kurang 5Pi dan harga keseimbangan pasar sebesar Rp100.000. Langkah pertama adalah menghitung jumlah keseimbangan pasar. Q sama dengan 550 kurang 5 kali 100. Q sama dengan 50 unit. Selanjutnya, cari harga maksimum yang bersedia dibayar konsumen dengan menggunakan jumlah permintaan sama dengan 0. Diperoleh harga maksimum sebesar Rp100.000. Kemudian spros konsumen dihitung menggunakan rumus las segitiga. Hasil akhirnya diperoleh nilai spros konsumen sebesar Rp250.000. Studi kasus keempat, analisa spros produsen. Pada studi kasus terakhir ditunjukkan fungsi penawaran Pi sama dengan 6Q tambah 3 dengan jumlah keseimbangan pasar sebesar 8 unit. Langkah pertama adalah menentukan harga keseimbangan pasar. Pi sama dengan 6 kali 8 plus 3. Pi sama dengan 51. Kemudian dicari harga minimum penawaran saat jumlah produksi sama dengan 0, sehingga diperoleh harga sebesar Rp3.000. Setelah itu digunakan rumus luas segitiga untuk menghitung surplus produsen. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa surplus produsen sebesar Rp192.000. Yang selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai analisa hasil perhitungan. Berdasarkan hasil perhitungan pada studi kasus pertama, nilai estimasi sebesar 6,55 menunjukkan bahwa permintaan produk bersifat estes, artinya konsumen sangat peka terhadap perubahan harga. Apabila harga dinaikkan sedikit saja, jumlah permintaan akan turun dalam persentase yang jauh lebih besar. Kondisi ini biasanya terjadi karena produk memiliki banyak barang pengganti sehingga konsumen mudah
berpindah ke produk pesaing. Oleh sebab itu perusahaan harus sangat berhati-hati ketika menentukan harga jual produknya. Pada studi kasus kedua terlihat bahwa biaya tetap akan semakin terbagi ketika jumlah produksi meningkat. Biaya rata-rata menjadi lebih rendah, namun laporan juga menjelaskan bahwa fungsi biaya tersebut tidak cocok digunakan pada jumlah produksi yang terlalu besar sehingga perusahaan harus menentukan batas produksi yang optimal. Selanjutnya, nilai seper konsumen sebesar Rp250.000 menunjukkan bahwa konsumen memperoleh manfaat tambahan karena mereka membayar harga yang lebih rendah daripada kemampuan maksimum mereka untuk membayar. Dari sini perusahaan kondisi menunjukkan masih terdapat peluang pendapat yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Pendapat Sproul produsen sebesar Rp192.000 menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh keuntungan tambahan di atas biaya minimum yang diperlukan untuk memproduksi barang. Semakin besar produsen, maka semakin besar pula manfaat ekonomi yang diterima perusahaan. Berdasarkan seluruh hasil analisis tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan. Pertama, karena permintaan bersifat sangat elastis, perusahaan sebaiknya tidak menaikkan harga secara drastis. Sebaiknya perusahaan dapat mempertimbangkan pemberian potongan harga atau strategis promosi agar jumlah penjualan meningkat. Kedua, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi proses produksi dengan menunjukkan kapasitas produksi yang optimal sehingga biaya rata-rata dapat ditekan. Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan harga pasar namun menerapkan strategi seperti bidang produksi atau menyediakan produk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.